Shalom, selamat pagi sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Cynthia Nelita yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Efata Guntung Payung, Pospelka Sumber Hidup, Sebamban, Kalimantan Selatan. Mari sebelum kita mengawali permenungan kita di pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Sang Sumber Pemelihara kehidupan kami. Bahwa di pagi hari ini Tuhan perkenankan kami untuk menikmati hari baru pemberian Tuhan. Mengawali setiap aktivitas pekerjaan yang akan kami lakukan di hari ini. Bersama-sama ya Tuhan kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa sabda-Mu adalah sabda abadi yang menjadi kekuatan dan menyegarkan kehidupan kami. Untuk itu biarlah Roh-Mu yang kudus memberkati kami dan menyertai kami semua, agar dalam permenungan sabda Tuhan di pagi hari ini, kami semua dapat mendengar dan melakukan setiap sabda Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 9 ayat 10 yang menyatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikianlah pembacaan Alkitab, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah kisah nyata dari seorang ibu yang adalah orang tua tunggal dengan 2 orang anak. Suatu pagi, ketika kedua anak ibu tersebut sedang bersiap-siap untuk menuju ke sekolah, tiba-tiba ada seorang tetangga di dekat rumah mereka datang ke rumah tersebut dengan wajah yang sedih dan suara yang pelan. Tetangga itu berkata kepada sang ibu, "Ibu, saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong kemana. Saya sudah ke sana, tapi mereka tidak bisa bantu. Saya sudah ke sana, tapi mereka juga tidak mau bantu. Apakah ibu mau membantu saya? Saya perlu untuk memberikan ongkos bagi anak saya yang baru mulai bekerja pagi hari ini." Mendengar perkataan tetangganya, sang ibu pun tanpa berpikir panjang, lalu bangkit dari duduknya dan menuju ke kamar tidurnya. Lalu sang ibu itu mengambil selembar uang dari dompet yang saat itu hanya satu-satunya yang ia miliki. Ketika sang anak melihat ibunya melakukan hal tersebut, sang anak pun berbisik. Kata sang anak kepada ibunya, "Untuk apa memberikan itu pada orang lain, ketika kita pun saat ini sedang susah?" Namun sang ibu tidak menghiraukan perkataan anaknya, lalu bergegas menemui kembali tetangganya itu dan memberikan satu-satunya uang yang ia miliki. Setelah tetangganya itu pergi dari rumah mereka,
sang ibu pun mengatakan kepada anaknya, "Nak, ibu pernah merasakan susah. Jadi walaupun hanya itu yang ibu miliki, ibu senang dapat membantu orang lain." Setelah sang ibu berkata demikian, anak-anaknya pun pergi, bergegas menuju ke sekolah. Dan sang ibu pun kemudian membereskan barang dagangan yang akan ia bawa untuk berjualan keliling kampungnya. Tapi Bapak Ibu, sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, belum sampai sang ibu itu melangkahkan kakinya keluar dari pintu rumah mereka, teleponnya berdering. Dan suara di seberang telepon itu berkata, "Tante, saya butuh dagangan tante untuk arisan di rumah saya. Apapun yang ada saat ini, tolong bawa ke rumah ya. Saya beli semuanya." Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa ia, yaitu Tuhan Allah, akan menyediakan benih bagi penabur. Tuhan Allah akan menyediakan roti untuk dimakan. Dan Tuhan Allah, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan akan melipat gandakannya. Namun persoalannya, apakah kita percaya bahwa Tuhan Allah menyediakan segala kebutuhan kita dan bahwa Ia, Tuhan Allah kita yang kita percaya, memiliki benih dari apa yang telah Ia sediakan bagi kita saat ini? Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, Rasul Paulus juga berkata bahwa Tuhan Allah akan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Pernyataan ini, sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, mau mengatakan bagi kita semua bahwa sesungguhnya apa yang Allah sediakan bagi kita sebetulnya bukan untuk menggemukkan diri kita sendiri, bukan untuk kita nikmati, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, tapi melainkan agar kita berbuah dan kaya dalam kebenaran dan kemurahan hati. Sebagaimana yang telah kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya, Bapak Ibu jemaat, sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, bahwa Paulus menjadikan jemaat-jemaat Kristen di Makedonia yang telah menghadapi tantangan berat, di mana mereka harus menderita karena identitas iman percaya mereka sebagai pengikut Kristus, dan juga dalam keberadaan kehidupan mereka yang sulit. Mereka adalah jemaat-jemaat yang miskin. Tapi mereka dijadikan oleh Paulus sebagai contoh bagi jemaat-jemaat di kota Korintus yang hidup dalam kecukupan. Akan tetapi, dalam kemiskinan dan penderitaan yang mereka alami, jemaat-jemaat Kristen di Makedonia justru lebih dewasa secara iman dibandingkan jemaat-jemaat Kristen di kota Korintus. Mereka hidup dalam kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan, sehingga dalam kesulitan dan kemiskinan yang mereka hadapi, mereka tetap bertahan, bahkan mereka saling memberi dan membantu. Bahkan bukan hanya memberi berdasarkan kemampuan diri mereka sendiri, tetapi mereka memberi melebihi diri mereka sendiri untuk menunjang kehidupan persekutuan orang-orang Kristen di Yerusalem. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia
dan apa yang dilakukan oleh ibu dalam ilustrasi tadi sebetulnya adalah bukti dari kedewasaan iman, dan itu juga adalah sebuah tanda kekayaan yang sesungguhnya datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dalam kesulitan kehidupan yang mereka alami, mereka hidup saling memberi, bahkan di tengah-tengah keterbatasan mereka. Karena mereka meyakini dan mengimani bahwa mereka telah menerima anugerah dan kasih setia dari Tuhan. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kasih dan karunia Tuhan itulah yang menjadi dasar dan kekuatan bagi setiap jemaat-jemaat Kristen di Makedonia. Dan kasih setia serta anugerah Tuhan itu pula lah yang seharusnya menjadi dasar dan kekuatan bagi kita semua sebagai orang percaya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun diajak untuk bersama-sama belajar dan sadar bahwa ketika Tuhan memberikan kasih dan karunia-Nya kepada kita, maka Tuhan menginginkan kita untuk terus mengandalkan kasih dan karunia-Nya, untuk kita dapat menjadi sumber berkat bagi siapapun ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Dengan kasih dan setia Tuhan, dengan kita mengandalkan kasih dan anugerah Tuhan itu, maka hidup yang nampaknya sulit akan terasa tidak begitu berat saat kita jalani. Dan dengan berlandaskan kasih setia Tuhan pula, maka biarlah kehidupan kita ini yang telah diberkati dapat juga menjadi bukti bagi pelayanan kasih Allah di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Tuhan Sang Pemelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan melalui firman-Mu, kami dapat belajar dan mengingat untuk terus bersyukur kepadamu. Bersyukur karena kami percaya bahwa Engkau Allah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau yang juga memampukan kami untuk menyadari bahwa Engkau membentuk kami, agar kami dapat berbuah dan menjadi kaya dalam kebenaran dan kemurahan hati. Berkatilah kehidupan kami, ya Tuhan. Beri kami kesehatan, kekuatan, ketabahan, bahkan ketekunan, agar dalam setiap situasi dan kondisi yang kami alami, Engkau memampukan kami, agar kami tidak pernah jemu untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.